Audio Jungle. Kali ini kita akan melihat para pandega akan melakukan latihan berganda. Yang dimaksud lat ganda adalah pelatihan terintegrasi yang berada di tengah hutan dengan leveling 3. Apa yang dimaksud dengan leveling 3? Leveling 1 itu kemah dengan tenda Prisma ketika mereka menjadi anggota baru kemah pelantikan. Satu tenda terdiri atas 6 orang. Kemudian pada leveling 2 mereka akan tidur di bivak dari jas hujan, player yang dibuat tenda dan mereka tidur di bivak di tenda kecil, masak sendiri dan seterusnya. Kemudian di leveling 3 mereka akan tidur di tempat-tempat tertentu sesuai dengan malam ketika perjalanan mereka. Mereka akan tidur di balik pohon, di balik batu atau manjat pohon, yang penting aman, nyaman dan nyenyak. Nah, mereka sekarang ini sedang packing, menata perbekalan, bagaimana perbekalan itu ringkas dalam satu ransel, tidak berat, kemudian ditata dengan bungkus plastik masing-masing sehingga ketika hujan air tidak akan masuk pada bungkusan-bungkusan kecil plastik itu. Mereka sedang membuka ranselnya, kemudian dicek oleh panitia agar ransel itu efektif untuk dipakai, dan air minum tidak boleh banyak karena akan memberatkan ransel. Nah, barang-barang yang penting saja yang dibawa. Mereka akan survival berada di tengah hutan. Inilah pandega UNESA ketika sebelum melewati uji SKU Pandega, mereka mengikuti lat ganda. Nah, lat ganda itu dihimpun dalam bentuk divisi kegiatan yang bernama Samapta. Ada beberapa divisi di Guguspan Surabaya 413414 yang berpangkalan di Universitas Negeri Surabaya. Ada divisi Samapta, ada divisi wirausaha, ada divisi tanaman, wirabumi, kemudian ada divisi cyber. Jadi ada 4 divisi yang dipilih oleh para anggota setelah mereka mengalami kegiatan alam bebas. Mereka akan memilih untuk pendivisian. Dan di tiap-tiap divisi mereka akan spesifik secara profesional. Divisi Samapta dia harus mengenali hutan, mampu melaksanakan kegiatan di tengah hutan, kemudian survival, menguatkan Samapta, pemetaan, kemudian bagaimana mengelola diri ketika berada di tengah hutan. Kemudian ada divisi lingkungan hidup, namanya wirabumi. Nah, divisi ini dia akan menanam tanaman, mengembangkan pohon, pertanian, dan seterusnya. Lalu ada divisi wirausaha. Divisi wirausaha mereka akan melakukan pola-pola bisnis yang bisa dikembangkan. Dan yang terakhir adalah divisi cyber. Nah, kembali ke divisi Samapta, tidak banyak yang ikut di divisi ini, hanya sekitar 11 orang, tetapi mereka betul-betul menjalankan kegiatan dengan senyaman-nyamannya. Kegiatan demi kegiatan dilakukan selama 3 hari. Jadi selama 4 hari 3 malam mereka berada di tengah hutan, dan ini akan persiapan berangkat. Sebelum berangkat, barang bawaan dicek agar mereka mahir dalam hal packing barang. Barang dibeber, diperiksa oleh seniornya untuk satu persatu dilihat mana yang memberikan beban berat. Dalam sambutan, pembina menyatakan bahwa kegiatan ini adalah momentummu, kegiatan ini adalah modal Anda, investasi Anda untuk kegiatan lebih lanjut. Maka di leveling 3 ini yang diharapkan adalah kecepatan, kecekatan, keterampilan, dan kekuatan, lalu pada spesifikasi eksplorasi di alam. Mereka akan menggunakan deep learning, ada mindful, ada meaningful, dan joyful. Ketiganya berpadu menjadi proses mesin atau pembelajaran mesin, akan terkait pola satu dengan pola yang lain, lalu mereka akan menyimpan data dalam dirinya, dan data itu tentunya akan menjadi big data. Pada suatu saat mereka akan mampu
membuat AI diri sendiri, memunculkan fakta dan data pengalaman yang pernah tersimpan pada kegiatan ini. Pada suatu saat mereka akan cepat menariknya, cepat mengangkatnya menjadi sebuah formula yang mereka inginkan. Itulah pesan pembina, dan pembina memberikan pesan lagi bahwa ketika nanti berada di hutan, yang paling penting adalah ketahanan fisik. Kemudian ketahanan fisik ini akan mempengaruhi ketahanan mental, ketahanan pikiran, ketahanan hati, dan ketahanan perilaku. Oleh karena itu, mereka siap-siap untuk melakukan kegiatan. Jauh sebelum berangkat ke hutan, ada di hutan daerah Pacet, ya, di hutan Pacet, mereka sudah berlatih fisik. Hampir 2 hari sekali mereka akan lari, berenang. Karena kegiatan di hutan, kegiatan di gunung tidaklah bisa dijangkau dengan bagus ketika fisik tidak siap. Mereka sudah melakukan fisik, kemudian melakukan survei, lalu orientasi, dan pada akhirnya mereka sudah dinyatakan siap untuk berangkat. Dalam satu rangsel alat-alatnya sudah lengkap. Di sana ada bidai, kemudian ada alat-alat yang lain seperti tiap orang dibekali HT, kemudian dibekali tempat tidur, lalu dibekali barang-barang lain, pembuat api, pemantik api, lalu parang untuk darurat ketika diperlukan di dalam hutan. Dan kekompakan yang paling penting dalam kegiatan ini, keseriusan, kecepatan, dan mereka harus berani masuk di leveling 3. Leveling 3 itu arahnya adalah kemandirian yang sangat kuat yang dijalankan oleh mereka sendiri tanpa harus dibantu oleh orang lain, dan survival sangat penting bagi mereka. Cukup satu rangsel mereka bisa hidup selama 4 hari, dan di rangsel itu tentu ada bahan-bahan yang siap untuk diterapkan di alam terbuka. Samapta, kemudian Latganda, itu adalah nama spesifik dari Samapta, latihan berganda. Mereka akan menggunakan komunikasi, menggunakan alam sebagai sahabat mereka, dan mereka tahu bahwa alam adalah sumber belajar yang paling bagus, sehingga perlu dinikmati dengan bareng, dan investasi ini adalah pengalaman baru bagi mereka. Sangat rapi mereka karena memang sudah berlatih berminggu-minggu untuk sebelum berangkat ke lokasi di daerah Banteng Mati, Pacet, dan kakak-kakaknya melihat persiapan mereka dalam satu rangsel. Inilah kegiatan Pandega pada level 3, level yang diikuti oleh anak-anak semester 4, ya, semester 4, dan mereka sudah siap untuk menjalankan tugas secara mandiri, membangun diri, kemudian mengasah diri dan menunjukkan pada alam bahwa keperwiraan mereka telah siap. Samapta diri, Gora Vira Samapta, itu adalah slogan mereka. Dan pada persiapan ini dicek satu-satu persiapannya sebelum berangkat. Mereka berada di depan Sanggar Racana, Sanggar Gugus PAN Surabaya 413 414. Dan dengan penuh keasikan mereka yakin akan membuat pengalaman-pengalaman dengan tingkat keberhasilan yang sangat tinggi. Dan pada akhirnya divisi Samapta akan berimbang dengan divisi yang lain. Mereka menyiapkan peta kontur, mereka sudah menyiapkan benderanya, dan ketua kelompok dia menggunakan bendera biru, sedangkan anggota menggunakan bendera orange. Dan mereka sudah menciptakan sandi-sandi tersendiri ketika berada di tengah hutan, dan pulang mereka akan menyandang nama samaran berupa nama burung, nama dari diri mereka. Apakah itu pipit, elang, garuda, atau apa yang mereka pilih, yang tidak boleh sama dengan nama burung yang sudah dipakai oleh kakak-kakaknya. Ini mereka sedang memasang bendera ketua kelompok, ya, berwarna biru, dipasangnya, dan itu nanti akan dibawa jalan. Nah, bendera ini penanda bahwa dia ada di grup ketua kelompok
satu kelompok hanya 5 orang dan mereka juga nanti akan terpisah. Anggotanya juga membawa bendera tapi bendera berwarna orange. Birunya hanya 1 karena orangnya 11. Nah ini biru, lalu yang kanan itu menggunakan bendera orange. Itu artinya anak buah. Nah, mereka persiapan 5 putri 4 putra yang akan mengikuti samapta dan akan naik gunung. Luar biasa kegiatan ini, perlu dilestarikan dan kegiatan ini menjadi kebanggaan Pandega di UNESA, kebanggaan Racana UNESA dan kebanggaan Gugus Pan, karena mereka setelah lulus ini akan muncul ketangguhan ya, ketangguhan, kesamaptaan, dan tentu akan membawa peran diri mereka untuk kelak berprestasi. Mereka memasang bendera orange di tongkat masing-masing, tiap orang diberi tongkat, kemudian ada peta konturnya, dan tentu ini menjadi hal yang bagus bagi anak-anak. Luar biasa pembekalan pembina hari ini, topiknya adalah deep learning, bagaimana belajar secara mendalam yang mampu mengintegrasikan antara mindful, meaningful, dan joyful. Meskipun di hutan, meskipun lelah, meskipun agak mengeluarkan tenaga, mereka akan selalu berada dalam bingkai, di sini senang, di sana senang. Semuanya dapat melakukan dengan baik. Luar biasa hari ini. Nah, dia masang bendera itu ya. Tuh. Panjang. Dan samapta ini sudah lama, sudah sekitar 10 angkatan. Lebih ya, 20 angkatan lebih. 30 angkatan ya, dan mereka selalu berada di tengah hutan yang sangat lebat. Mereka dibekali oleh latihan-latihan dan peta-peta. Luar biasa untuk adik-adik di Pandega. Tentu kakak yang mendampingi mereka juga berpengalaman karena tahun lalu melakukan kegiatan senada. Audio Jungle.